Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen edisi Jumat 4 Desember 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kami akan memberikan kepada Anda apa saja rangkuman dari tajuk sepekan yang telah tim kami rangkum. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu membacakan headline dari media online hari ini. Pemirsa, berita pertama datang dari laman tempo.co. DPR setujui 7 anggota Komisi Yudisial setelah jalani uji kelayakan. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri mengatakan 9 fraksi menyatakan memberikan persetujuan terhadap 7 orang calon anggota Komisi Yudisial atau KY setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sejak Senin 30 November hingga Selasa 1 Desember 2020 lalu. Herman Heri menambahkan hasil pemberian persetujuan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI dalam waktu dekat untuk diambil keputusan di tingkat 2. Adapun ketujuh calon anggota Komisi Yudisial tersebut adalah Dr. Mukti Fajar Nur dan Amazulian Rifai, Joko Sasmito, M. Taufik, Bin Zaid Kadafi, Sukma Violeta, dan Dr. Siti Nurjanah. Beralih kepada berita yang kedua, pemirsa, datang dari cnnindonesia.com. Yakmi mengatakan masyarakat harus mampu berkontribusi untuk vaksinasi mandiri. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Ede Surya Darmawan mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan demi menghentikan penularan COVID-19, termasuk menghadirkan vaksin. Menurutnya vaksin terbukti sejak lama sebagai upaya intervensi kesehatan masyarakat yang efektif. Ede juga menghimbau masyarakat untuk berkontribusi melalui program vaksin mandiri nantinya. Setelah vaksin COVID-19 resmi diedarkan, dengan kontribusi masyarakat akan membantu percepatan tercapainya target kekebalan kelompok yang diinginkan sebagaimana yang direncanakan oleh pemerintah. Berita yang ketiga datang dari laman kompas.com. Pemirsa, Wakil Ketua DPR meminta kepolisian tindak tegas deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat. Wakil Ketua DPR RI bidang koordinator politik dan keamanan Aziz Syamsuddin meminta kepolisian untuk menindak tegas deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat yang dilakukan Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP yang dipimpin oleh Denny Wenda. Ia menilai deklarasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai makar. Aziz menambahkan Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda yang turut dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan asas uti posedensial juris. Dengan demikian Papua juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ia berharap peran aktif dari pemerintah daerah dan TNI Polri untuk menjaga situasi di Papua jauh lebih kondusif karena menurutnya Papua adalah bagian integral yang tidak bisa terpisahkan dari NKRI. Ya, kita berharap semoga rekan-rekan kita yang di Papua juga dalam kondisi yang pastinya kondusif dan berharap tidak ada makar yang terjadi di dalamnya. Pastinya juga dapat diintegrasikan dan juga diatasi oleh pemerintah, pemirsa. Dan setelah ini kita akan membahas tajuk sepekan, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Maka dari itu tetap pastikan Anda bersama kami di Suara Parlemen.
Sekolah dibuka, protokol bagaimana? Anak-anak di Indonesia yang terpapar COVID-19 mencapai 11,3%. Namun pemerintah resmi mengizinkan kegiatan tatap muka di sekolah di seluruh wilayah Indonesia mulai Januari 2021. Untuk itu, DPR meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian izin tersebut berdasarkan persentase jumlah anak-anak yang terpapar virus COVID-19 dan memberikan persyaratan tertentu bagi daerah yang akan membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh sekolah yang akan membuka kegiatan belajar tatap muka untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memenuhi protokol kesehatan serta mematuhi aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan simulasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga orang tua memahami hal-hal yang perlu dipersiapkan siswa sebelum kembali belajar ke sekolah, serta memberikan pengarahan kepada anak-anak untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman satu dengan lainnya. Selain itu, pemerintah harus mempersiapkan anggaran khusus yang digunakan untuk sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan, seperti membangun tempat cuci tangan, menyiapkan hand sanitizer di sekolah, serta menyiapkan masker dan face shield untuk siswa yang kembali bersekolah tatap muka. Terakhir, kita harus bertanya, sudahkah guru, murid, dan petugas lainnya di sekolah memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan selama masa pandemi COVID-19? Tajuk sepekan pada rangkaian pertama pemirsa datang dari tajuk hari Senin 1 Desember 2020 mengenai bagaimana jika sekolah dibuka dan bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Kemendikbud mengeluarkan kebijakan sekolah tatap muka mulai awal 2021. Padahal Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi dana BOS. Namun hingga sampai saat ini baru 50% sekolah yang sanggup menyiapkan peralatan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Contohnya pengadaan tempat cuci tangan, toilet yang representatif, hand sanitizer, masker, dan pengukur suhu. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan, Komisi 10 menyambut baik rencana pembukaan sekolah tersebut. Namun Huda juga menekankan perlunya penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Banyak sekolah di Indonesia yang tidak mampu belanja perlengkapan protokol kesehatan. Huda mengatakan jika kebijakan pembelajaran tatap muka tetap diambil mulai Januari 2021, maka harus ada skema di luar kebijakan relaksasi dana BOS untuk bantuan kepada seluruh sekolah dalam hal pengadaan perlengkapan protokol kesehatan, termasuk merencanakan subsidi kuota yang masih belum tersalurkan. Karena kemarin itu sebesar 7,2 triliun yang dialokasikan untuk subsidi kuota baru terpakai 6,2 triliun. Jadi secara total ada sekitar 1,3 triliun yang belum tercapai dan ini akan direncanakan untuk skema bantuan sekolah di luar dana BOS. Huda juga berharap Kementerian Keuangan mendukung usulan tersebut mengingat pentingnya kegiatan sekolah kembali berjalan normal, akan tetapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Menurut Huda, pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka menjadi kebutuhan khususnya di daerah, sebab pembelajaran jarak jauh atau daring yang tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung dan akses internet yang tidak merata. Huda menilai adanya peningkatan jumlah pekerja anak di masa pandemi. Hal ini juga terjadi terhadap anak dari keluarga yang kesulitan ekonomi. Huda menilai pembukaan sekolah dengan pola tatap muka akan mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para siswa. Kendati demikian, Huda juga menegaskan pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan sekolah tatap muka agar tetap terpenuhi. Huda juga meminta waktu belajar harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2 hingga 3 kali seminggu dengan lama jam belajar selama 3-4 jam saja. Ya, ini pasti banyak sekali yang mengalami pro dan kontra bagaimana sekolah akan dibuka pada tahun depan, dan kita berharap semoga jika benar-benar diterapkan kebijakan ini, maka harus menerapkan kesehatan, jangan sampai membuat klaster baru dari pandemi COVID-19. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali membahas tema yang kedua mengenai evaluasi calling visa untuk Israel. Tetap bersama kami. Evaluasi calling visa untuk Israel. Pemerintah secara mendadak membuka layanan calling visa untuk 8 negara, yakni Afghanistan, Guinea, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, Somalia, dan terakhir Israel. Pelayanan ini sejak Senin atau pada tanggal 23 November 2020 yang lalu. DPR mempertanyakan urgensi kebijakan pemerintah yang memberikan calling visa kepada Israel. Padahal Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, hal ini dapat dinilai bertentangan dengan sikap pemerintah Indonesia yang sebelumnya selalu mendukung perjuangan warga Palestina agar bisa bebas merdeka. Pemerintah harus menjelaskan apa alasan dan juga urgensi dari kebijakan pemberian calling visa kepada Israel. Karena kebijakan ini dapat disalahartikan oleh berbagai pihak sebagai bentuk dukungan atau kerjasama dengan negara Israel. DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian calling visa terhadap Israel dan 7 negara lainnya, dan meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Pemerintah membuka layanan calling visa untuk 8 negara, salah satunya adalah Israel pada akhir bulan November 2020 lalu. Kebijakan pemerintah tersebut mengundang banyak pro dan kontra di masyarakat Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina dari Israel. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris menyampaikan ketika pemerintah membuat peraturan seharusnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan. Hal serupa diutarakan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi yang tidak setuju bila Israel masuk daftar negara calling visa. Menurutnya, Israel tidak bisa disamakan dengan negara lain yang diberikan fasilitas calling visa dengan tujuan beragam, mulai dari mengakomodasi hak kemanusiaan seperti investasi. Ia juga menambahkan hubungan dengan Israel
Tidak perlu dibedakan antara hubungan diplomatik karena ada nilai-nilai prinsip politik luar negeri dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 yang tidak menyetujui seluruh bentuk penjajahan di muka bumi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menilai alasan utama pemerintah seharusnya membatalkan pemberian calling visa ke Israel karena Israel kerap menjadi negara yang memulai perang, di mana hal tersebut bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Namun di sisi lain, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, Henny Susila Wardoyo menegaskan proses pemeriksaan permohonan visa bagi Israel dilakukan sangat ketat. Ia mengatakan proses pemeriksaan akan melibatkan tim penilai dari Kemenkumham, Kemendagri, Kemenlu, Kemenaker, Polri, Kejaksaan Agung, BIN, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, dan juga BNN. Dan pemirsa, setelah ini kita masih akan membahas tajuk yang ketiga, yaitu mengenai mencegah klaster baru pada Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Cegah klaster baru Pilkada. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebutkan 74% daerah penyelenggara Pilkada serentak 2020 beresiko COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengantisipasi penyebaran virus corona di hari pemungutan suara yang dapat berakibat peningkatan kasus positif baru. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, sudah saatnya calon kepala daerah beserta tim suksesnya untuk tidak menggunakan masa waktu kampanye yang tersisa 5 hari lagi untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan massa dan membatasi pertemuan tatap muka sebagai upaya mencegah penularan virus corona yang berakibat munculnya klaster baru akibat kegiatan Pilkada 2020. Pemerintah harus fokus pada upaya menurunkan angka kasus COVID-19, khususnya di daerah zona merah yang akan menyelenggarakan pilkada. Mengingat, jika hal ini tidak tertangani dengan baik, maka besar potensi terjadinya penularan virus saat hari pemilihan berlangsung. Untuk menghindari korban meninggal dunia bertambah pada petugas KPPS, pemerintah dan KPU wajib memberikan alat pelindung diri atau APD lengkap kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan meminta penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memastikan seluruh petugas menggunakan APD secara lengkap serta menyelenggarakan swab test untuk seluruh petugas penyelenggara pemilu guna memberikan perlindungan kesehatan pada petugas saat bertugas. Pertanyaannya, bisakah penyelenggara pemilu dan aparat keamanan untuk memastikan seluruh penyelenggaraan tahapan pilkada berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna menghindari terbentuknya klaster pilkada? Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 meminta semua pihak untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 saat gelaran Pilkada serentak dilakukan. Hal itu dilakukan dengan kerjasama semua pihak guna berkomitmen untuk mencegah kasus COVID-19 semakin masif. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Daerah ataupun tim pasangan calon harus berkontribusi mencegah penularan COVID-19 dengan tidak mengundang kerumunan saat pencoblosan.
Satgas dari COVID-19 juga menurunkan kuota yaitu 44.422 duta perubahan perilaku di sejumlah daerah yang beresiko tinggi terhadap COVID-19 yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020. Duta perubahan perilaku ini bertugas untuk mengajak masyarakat melakukan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan strategi intervensi tertentu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, dan juga Kejaksaan serta Satgas COVID-19 untuk lebih tegas dalam menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan atau prokes pencegahan COVID-19. Hal itu harus diingat mengingat masih tingginya tingkat pelanggaran prokes COVID-19 selama berlangsungnya tahapan kampanye Pilkada serentak 2020. Selain itu, ia juga meminta Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menindak tegas dan terukur setiap pelanggaran pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera juga meminta kepada Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan Polri untuk mencegah terjadinya kerumunan massa selama masa kampanye Pilkada 2020. Selain itu, ia juga mengatakan peran TNI dalam pencegahan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 juga diperlukan. Ya, ini menjadi tanggung jawab bersama dan juga kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan dari COVID-19 itu sendiri pada selama acara Pilkada nanti berlangsung tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Jangan sampai berkerumun, tetap menjaga jarak dan pastinya tetap pastikan kita mencuci tangan. Dan pemirsa, berita tersebut juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.